Shalom jemaat semua, apa kabar? Ya, malam hari ini saya ada di sebuah tempat yang spesial dan malam hari ini saya nggak sendirian, bahkan berbeda ya dengan eh, konten-konten gereja kita yang biasanya gitu. Hari ini ada sesuatu yang spesial karena saya eh, mengundang ya kami ya tim gereja ini mengundang seorang ibu, seorang pengajar ya, seorang hamba Tuhan yang saya kenal sudah cukup lama ya Bu. Iya, Kira-kira begitu. malam hari ini saya bersama dengan Ibu Sri Suwarni MK. Ya, apa kabar Bu Sri? Kabar baik. Selamat Terima kasih. datang. Terima Iya, kasih banyak. Ibu Sri ini adalah dosen saya dulu ya ketika saya masih kuliah di Sati. Menjadi dosen pada waktu masih muda gitu Iya, ya. dosen waktu itu ngajar saya pelayanan anak. Salah satu Iya. mata kuliah yang sangat saya sukai. Terima kasih. Masih ingat ya. Sekarang Iya. sudah jadi ibunya anak ya. Sudah, puji Tuhan. Ya, dan saat ini Ibu sedang sibuk ya, tetap sibuk dengan dunia pendidikan. Masih sangat sibuk dengan dunia pendidikan karena saya pikir itu adalah tempat di mana seharusnya semua orang berada gitu ya, di dalam dunia pendidikan yang mendampingi anak-anak supaya mereka juga tetap merasa konten di dalam Iya. pendampingan gitu. Betul sekali. Nah, Bu Sri sekarang menjadi head counselor di Karis Nasional Academy. Iya. Betul, iya. Jadi malam hari ini tuh spesial sekali ya karena kita bertemu dengan Ibu Sri dan saya punya banyak pertanyaan. Saya pengen ngobrol-ngobrol gitu. Malam hari ini tema yang kita mau bahas adalah berbicara tentang anak-anak pola asuh gitu ya. Temanya sedikit unik kalau saya boleh bilang Bu Sri ya, yaitu dilahirkan manusia diasuh oleh sosial media. Wow. Ya. Wow. Jadi kalau menurut Bu Sri sendiri mendengar tema ini tuh gimana Bu? Kalau tidak mau bilang prihatin sebenarnya sedih begitu ya. Karena bagaimanapun seharusnya anak-anak itu ini sebenarnya istilahnya luar biasa dilahirkan oleh manusia, diasuh oleh media. Iya. Seharusnya pada dasarnya anak-anak sangat merindukan diasuh oleh manusia juga gitu. Iya. Dalam artian orang tua adalah sosok yang sangat-sangat penting gitu. Betul. Di dalam pengasuhan ini. Tapi sayangnya memang ini trending yang sedang terjadi sekarang apalagi di era pandemi ini Iya, gitu. betul Mau sekali. tidak mau orang-orang juga tidak bisa bergeser dari media begitu Iya, ya. dari gadget Sebagai seperti pengasuh itu ya. betul, iya. Dari sosial media, bahkan banyak sekali ya orang tua, kalau kita lihat orang tua sendiri punya konten gitu ya Bu. Gak mau kalah gitu ya. Akhirnya orang tua punya konten, anaknya juga punya konten. Betul ya Bu ya? Iya, sebenarnya itu masuk akal dilakukan karena kan di dalam situasi yang tidak menentu, kebosanan sangat menekan, mereka tidak bisa lagi berjalan ke luar misalnya ya. Biasanya kalau ada me time atau family time yang biasanya mereka pergi ke tempat rekreasi misalnya, itu tidak lagi bisa dilakukan. Jadi rumah adalah tempat rekreasi yang paling Iya, betul. paling memungkinkan sebenarnya. Jadi apalagi kalau tidak bersinggungan dengan media gitu, Iya, dengan betul gadget. sekali. Kalau Bu Sri lihat bedanya apa sih pola asuh dulu gitu ya? Mungkin zaman Bu Sri waktu kecil gitu ya. Dan zaman sekarang tuh yang kelihatan sekali itu apa ya Bu ya? Dalam pola asuh. Kalau saya boleh bilang sentuhan. Oh, Zaman waktu saya kecil begitu ya, yang paling penting bagi anak-anak adalah kalau ada ibunya gitu ya. Lalu istilahnya kalau misalnya nih makan makanan sedikit gitu. Nah berjajar nih kami gitu, berjajar gitu ya. Lalu si ibu biasanya ibu akan sentuh kepala, yuk makan, ayo dimakan, oh enak atau tidak dan sebagainya. Nah itu seperti sekarang ini sangat-sangat sulit karena secara tidak langsung ya, orang tua itu tidak secara langsung terlibat di dalam pendidikan anak. iya. Mereka dituntut oleh kebutuhan untuk harus memenuhi kebutuhan finansial gitu ya, dan ayah juga gitu. Mau tidak mau ini juga memang sangat menekan gitu ya. Nah, ini yang kemudian kecenderungan orang tua adalah memasrahkan pengasuhan atau pendampingan ini kepada
hal yang paling cepat, yang paling menarik, yang paling bervariasi dengan bentuk yang sangat Iya, minimalis. dan kayak bikin anak tenang ya sudah itu. Iya. gitu ya. Jadi itu benar-benar mau minta apa saja sebenarnya ada di situ. Iya. Kalau zaman dulu kita mau melucu gitu ya, harus ada skill untuk Iya. melucu supaya anak menjadi diam. Harus perlu skill menyanyi misalkan Iya. supaya anak-anak bisa lebih tenang. Sekarang tidak perlu, itu semua tinggal dipencet dengan satu jari semuanya sudah muncul. Bahkan mungkin orang tua pun akhirnya nggak kreatif, betul nggak sih Bu? Dalam Karena memang mendidik. sudah tersedia begitu ya, secara otomatis gitu Iya. ya, semuanya sudah tersedia. Iya, Ya. betul-betul. Nah, berarti menurut Ibu apakah pola asuh yang seperti tadi dikatakan diasuh oleh media sosial itu sekarang menjadi tren yang sedang in ya? Iya betul. Iya betul, mau tidak mau seperti itu gitu ya. Jadi karena keterbatasan waktu bagi mereka untuk waktu yang disediakan untuk anak-anak, jadi mereka lebih memilih gimana caranya supaya anaknya tetap diam dalam bukan diam sebenarnya ya, tetapi Tidak mengganggu iya, mungkin ya. betul, tidak mengganggu kesibukan Iya. dan mereka lebih tenang gitu ya. Jadi lebih baik ya sudah itu tujuan utamanya. Zaman dulu kan memang yang penting anaknya tenang gitu, yang penting anaknya diam gitu. Nih, kalau faktornya sendiri itu sebenarnya apakah memang murni finansial masalahnya ataukah memang orang tua zaman sekarang yang mungkin di dalam hatinya merasa aduh ngurus anak tuh kok ribet ya gitu. Itu mungkin nggak Bu ya? Sangat-sangat mungkin karena begini, di era yang terkini Iya. gitu ya, anggaplah generasi Z begitu. Sayangnya memang mereka juga generasi yang sangat adaptif dengan gadget. Mereka tidak asing, mereka juga ya benar-benar adaptif dengan gadget gitu ya. Jadi akhirnya kalau misalnya menyerahkan ketika mereka punya anak, mereka menyerahkan pendidikan atau misalnya pendampingan tadi itu kepada gadget sepertinya memang bukan hal yang aneh begitu. Kecuali kalau misalnya generasi saya atau Iya. ibu-ibu lebih jauh lagi gitu ya, generasi ibu-ibu saya zaman dulu itu ya benar-benar mereka yang sangat berperan di dalam pengasuhan anak-anak. Kalau kita lihat kayaknya itu sekarang anak yang masih usia sangat kecil gitu ya, itu sudah sangat familiar, bahkan bisa buka YouTube sendiri gitu ya, bisa tahu TikTok apalagi itu. Sebenarnya kalau menurut Bu Sri sendiri pola asuh atau mengenalkan gadget ke anak itu bagus atau tidak sebenarnya? Ini sangat sulit kalau zaman sekarang. Ini pertanyaan sederhana yang sangat sulit begitu ya. Yang pertama, secara psikologis sebenarnya anak-anak ini baru siap ketika mereka itu sudah mulai di usia remaja begitu ya. Sebenarnya Gini, meskipun mereka tuh belum terlalu matang tapi mereka sudah bisa membedakan antara oh ini real, ini maya begitu. Nah, kalau sekarang ini anak-anak kecil saya bingung ngomongnya. Kalau misalnya begini, kalau misalnya tidak diizinkan nih para orang tua untuk menyerahkan pendidikan atau pengasuhan kepada gadget ini lalu kepada siapa begitu. Di dalam situasi yang sulit mereka seperti dalam tanda kutip mereka terpaksa mempercayakan gadget ini untuk membuat anak-anak menjadi lebih tenang gitu. Nah, saya kembali kepada secara pendidikan, secara masa yang tepat untuk memperkenalkan anak-anak kepada gadget ini adalah di usia yang cukup matang secara emosional. Anggaplah usia remaja, meskipun saya tidak mengatakan bahwa remaja sudah berusia sudah secara mental matang begitu ya. Tetapi mereka sudah bisa membedakan antara realita dan maya. Nah, anak-anak kecil ini mereka belum bisa membedakan antara apakah ini kenyataan ataukah ini dunia maya. Misalnya saja ketika mereka bermain, anggaplah seperti PUBG misalnya ya, atau Mobile Legend misalnya, pembunuhan dan sebagainya itu mereka tidak bisa membedakan apakah ini benar atau salah. Bahkan ketika mereka merasa bahwa mereka tuh terdesak, mereka seperti aduh saya tuh sangat frustrasi karena musuh saya itu sedang ingin membunuh saya. Nah ini yang kesulitan gitu. Jadi stres mereka sebenarnya
orang tua sedang bermaksud untuk menolong anak-anak lebih tenang. Iya. Tanpa menyadari bahwa secara mental mereka sangat menekan anak-anak gitu. Sehingga tingkat stres anak-anak di masa sekarang ini jatuhnya lebih dini gitu. Kalau zaman dulu itu kayak remaja ini mulai mood swing, mereka mulai stres gitu kan ya. Tapi anak-anak sekarang ini sudah mulai 4-5 tahun mereka lebih stres gitu. Iya. Jadi boleh dibilang sebenarnya media sosial atau gadget itu punya punya faktor ya, atau punya salah satu pendorong anak-anak mungkin jadi lebih emosional, lebih gampang agresif, egois, betul ya Bu ya, Iya. seperti itu. Karena Iya. memang kalau saya lihat anak-anak sekarang tuh kayak lebih gampang emosi mereka tuh kayak lebih gampang sekali untuk terpancing gitu. Benar. Kalau mungkin zaman saya dulu gak ada gadget juga ya, mainnya ya lompat tali, engklek, dakon, cowok cewek itu kayaknya seru gitu ya. Tapi kalau saya lihat sekarang kadang di dalam satu keluarga kita ada di ruangan yang sama, tapi pikiran kita di tempat lain gitu. Iya. Pikiran kita di ini yang mungkin mamanya dengan Instagram gitu ya, papanya dengan grup WhatsApp-nya, anaknya dengan, supaya tidak mengganggu, kembali ke situ diberikan YouTube atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya itu sangat mempengaruhi masa perkembangan anak ya. Iya. Bu ya. Iya. Nah, berbicara tentang masa perkembangan anak, masa emas harusnya orang tua waspada, hati-hati mendidik pondasi anak itu usia berapa sampai berapa sih Bu? Ada yang namanya golden age. Ya. Itu tuh sebenarnya 0 sampai 5 tahun. Nah, anak di usia golden age ini benar-benar menyerap dengan sangat sempurna segala circumstances lingkungan yang dikenal begitu. Jadi misalnya bagaimana orang tua pada usia 0 sampai 5 tahun itu tadi, bagaimana orang tua bereaksi, apakah mereka marah, apakah dalam kondisi marah mereka itu memunculkan reaksi yang positif atau justru negatif, itu tuh terekam dengan sangat sempurna. Gitu. Nah, selanjutnya di usia selanjutnya itu hanya perkembangan saja. Begitu. Jadi intinya kadang-kadang nih salahnya orang tua tuh begini. Oh, anakku masih kecil, dia belum ngerti apa-apa. Banyak begitu. saya sering dengar Iya, seperti gitu itu. ya. Kalau misalnya ada pertengkaran hebat nih Iya. antara ayah dan ibu misalnya begitu. Lalu si anak kecil ini mungkin 2 atau 3 tahun begitu ada di pojokan dan sebenarnya mereka menyaksikan begitu ya. Mereka menyaksikan tapi kemudian istilahnya tuh dianggapnya seperti tidak paham gitu. Oh, gak apa-apa, anak-anak masih kecil gitu. Nah, ini yang kemudian terasa sangat berpengaruh ketika mereka remaja gitu. Di dalam usia yang remaja ini mereka kemudian menjadi seperti mereka mudah gelisah, mereka mudah marah, mereka juga tidak tahu sebabnya gitu. Nah, ini yang membuat kemudian mental emosional mereka itu menjadi tidak terkontrol. Begitu. Iya. Betul sekali ya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang bahaya pola asuh itu tidak hanya sekedar berbicara bahwa pengaruh media sosial begitu ya. Bahkan ketika dari usia golden age tadi mereka melihat orang tua, itu pun sebenarnya punya pengaruh besar ya. Yeah. Apalagi kalau sampai dipercayakan kembali lagi anak-anak diasuh oleh sosial media yang tadi kita sudah sebutkan ya. Jadi step perkembangan anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Saya pernah ikut seminar gitu ya yang mengatakan bahwa step perkembangan anak itu harus terjadi sesuai urutan. Misalnya ketika anak dari baru lahir kemudian tengkurap, kemudian dia mulai merangkak, itu harus berjalan itu satu persatu dilakukan. Ada yang mengatakan kalau seandainya anak ini akhirnya nggak merangkak, itu nanti ketika besar pengaruh ke dalam psikologisnya itu sebenarnya gimana Bu? Apakah ada pengaruh dari pola itu ataukah hanya sekedar memang karena pola asuh gitu ya? Kalau saya sih lebih menekankan kepada urutan dari pendampingan dan ke stabilitas mental ya, lebih karena begini, kalau misalnya soal fisik gitu seperti dari merangkak kemudian melompat dan sebagainya, itu kan sebenarnya berbicara mengenai pendampingan. Apakah ada orang tua ketika
si anak kemudian mulai merangkak. Apakah ada orang tua yang kemudian, oh anakku pinter, ayo sudah bisa berdiri. Itu yang paling penting sebenarnya. Bukan soal apakah si anak itu kemudian bisa merangkak dengan benar atau kemudian bisa berdiri dan lalu lari ke depan dengan benar. Sebenarnya apakah di masa itu ada orang tua yang mendampingi? Apakah di masa itu ada orang tua yang mengatakan, aduh anakku pinter, ayo sekarang jalan lagi nak, berdiri ke depan dan sebagainya. Itu yang membuat sebenarnya urutan yang dibilang sama Natalia tadi itu menjadi penting sebenarnya adalah pendampingannya. Iya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita bicara peran orang tua itu ya bukan sekedar menafkahi begitu ya Bu ya. Bukan sekedar mereka ada di situ tapi pendampingan sekali lagi seperti itu ya. Jadi benar sekali mungkin kalau tadi dikatakan ya bahwa diasuh manusia dilahirkan oleh manusia harusnya diasuh oleh manusia. Nah, beberapa kasus yang pernah saya temukan itu justru orang tua berkata seperti ini ke saya gitu ya. Saya di rumah sama papanya juga di rumah, tapi anak saya kok speech delay ya. Nah, itu gimana itu Bu? Kira-kira Bu? Ini beberapa apa ya? Banyak terjadi begitu ya. Soal anak mengalami speech delay atau apapun, ini kan anak memang tidak bisa berusaha sendiri sebenarnya begitu kan. Kalau zaman dulu, zaman orang tua zaman dulu yang sebelum era gadget ini, biasanya anak diajari untuk memulai ma gitu ya. Mam, yuk mam gitu, atau mi ayo diulang lagi gitu. Misalnya duduk atau misalnya sepatu, ulang lagi begitu. Nah, pengulangan ini yang sebenarnya akan menolong anak-anak untuk bisa melewati masa perkembangannya ini dengan baik begitu. Nah, speech delay ini terjadi karena anak jarang mendapatkan kesempatan untuk diajarkan berbicara. Ada yang beralasan gini, maaf saya potong sebentar. Silakan. Tapi kan dia ini sudah saya kasih HP Miss, dia sudah nonton YouTube gitu ya. Kan itu ada dialognya, filmnya itu. Tapi kenapa ya kok gak mau ngomong padahal usianya sudah 4 tahun, 5 tahun. Nah, bagaimana kita menjelaskan ke orang tua bahwa sebenarnya harus seperti ini. Nah, ini sebenarnya kan kalau misalnya melihat YouTube ya. Melihat YouTube ini kan dengan kecepatan yang ini gitu. Dengan kecepatan seperti aku menyaksikan film laga dengan bintang film ini misalnya begitu. Itu kan dengan kecepatan. Nah, anak-anak kan agak kesulitan di dalam memahami begitu banyak kata. Dia harus diajarkan untuk mengulang begitu. Untuk mengulang sepatu. Mereka baru akan bisa tuh misalnya begitu. Atau patu atau tatu misalnya begitu. Nah, tapi dengan pengulangan ini membuat anak menjadi percaya diri sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya dibentuk di dalam pendampingan kemudian pengulangan itu kita sedang membentuk rasa percaya diri anak. Begitu. Nah, ketika anak mulai percaya diri, dia akan mulai membahasakan lagi. Tuh mau misalnya begitu. Nah, ini kan memulai dan itu membutuhkan rasa percaya diri sebenarnya untuk membuat anak mulai belajar berbahasa. Berarti orang tua perlu paham bahwa pengasuhan anak ya bukan sekedar tentang dia dikasih gadget atau dikasih media sosial kemudian dia pasti akan bisa ngomong gitu. Dan ya Bu. tidak secepat itu juga mereka akan bisa belajar sebenarnya untuk berarti berbicara. Sekali lagi pendampingan itu ya. Iya. Nah, ini tadi bicara tentang mungkin anak yang di usia golden age. Kalau kita mau sedikit lebih maju kepada anak-anak yang mulai usia remaja, sebenarnya dibesarkan atau diasuh oleh sosial media ini bahayanya apa yang paling jelas terlihat untuk anak-anak usia ini, Bu? Waduh, ini sesuatu yang memang menjadi concern, harusnya menjadi concern semua orang tua begitu ya. Yang pertama karena anak-anak usia remaja ini mereka sungguh-sungguh sudah sangat amat canggih di dalam mengoperasikan gadget. Kadang kita kalah ya Bu. Oh sangat. Kita itu seperti begini. Jadi kalau misalnya mereka sedang berbicara mengenai sosial media, ini saya misalnya ya sebagai guru begitu ya, saya perlu mengoperasikan sesuatu begitu. Dia bilang, oh itu kan cuman begini saja teacher, itu mudah sekali. Jadi mereka tuh dengan kecepatan yang tak tuk
tuh sudah jadi. Kita tuh masih nunggu dulu harus apanya dulu dipencet ya, begitu ya. Kalau misalnya mau menjalankan kursor ini seperti yang mana dulu ini, habis itu langkahnya apa dulu gitu. Iya. Jadi berulang-ulang. Nah, kecanggihan ini tidak dibarengi oleh kematangan mental. Artinya segala informasi diterima dengan sangat cepat. Sangat cepat lalu mereka terima dengan sangat cepat begitu. Tetapi ketika tidak diimbangi dengan mentalitas yang cukup baik, artinya mereka akan menerima segala sesuatu. Salah satu contoh misalnya di TikTok misalnya seperti yang Natalia tadi bilang gitu ya. TikTok ini kan sudah menjadi apa ya? Kesukaan bagi hampir semua anak begitu ya. Nah di dalam TikTok ini bahkan mereka sendiri yang bercerita, saya tidak punya TikTok bahkan gitu ya. Mereka bercerita kadang ada konten-konten yang diselipkan itu seperti misalnya ada penyelewengan gender misalnya begitu. Nah di bagian ini anak-anak tidak bisa screening apakah itu benar atau tidak. Jadi mereka mulai mengatakan begini, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita suka sama laki nggak apa-apa. Karena itu kan sesama manusia. Rasa sayang itu tidak boleh dibatasi dengan gender. Nah kita apa? Artinya informasi yang diberikan itu tanpa mentalitas yang cukup kuat. Jadi mereka akan menerima secara mentah saja. Nah ini yang berbahaya gitu ya. Di samping itu tentunya film-film yang sudah tidak bisa lagi istilahnya tuh dibatasi dengan usia, tidak ada filter begitu tidak ya. ada filter sama sekali. Misalnya itu konten dewasa mereka nonton saja begitu. Nah ini kan kalau zaman dulu ya kita waktu masih saya masih kecil dulu itu kalau ada film di TV misalnya ada adegan ciuman misalnya untuk anak yang masih usia dini begitu. Itu kan sudah disensor. Gampang sekali badan sensor kita itu luar biasa hebat gitu ya. Sekarang ini tidak ada lagi yang begitu tuh tanpa sensor semuanya disajikan utuh. Nah, dengan sajian utuh itu tanpa dibarengi dengan mentalitas yang cukup, maka itu seperti akan merasuki di dalam pikiran anak-anak dan berulang-ulang berputar-putar terus lalu menjadi adiksi begitu. Nah ini yang kemudian sulit kalau sudah adiksi seperti itu karena kan memang hal yang kita sukai, hal yang menyenangkan itu kan memunculkan hormon endorfin yang membuat kita tuh menjadi nagih gitu. Iki api gitu ya. Ini tuh sangat hebat, sangat seru. Kalau nggak nonton lagi itu rasa seperti sangat ingin, penasaran dan menimbulkan rasa nyaman. Kalau sudah seperti ini sudah sangat terlambat bagi orang tua untuk mengatakan, stop gadget atau misalnya berbicara kepada gurunya, teacher atau miss, ini anakku kok begini bagaimana? Sudah sulit sekali begitu. Gitu kira-kira. Berarti kalau untuk anak-anak usia remaja boleh dikatakan itu bisa mengarah kepada karakter mungkin ya Bu ya? Ya secara otomatis mungkin sikap mental sepertinya ya. Sikap mentalnya itu yang kemudian menjadi seperti tidak tahan uji, tidak sabaran. Sudah kata-kata itu seperti jauh sekali gitu ya. Sementara di dalam Alkitab kita itu mengatakan bahwa kamu tuh harus istilahnya tahan uji menimbulkan ketekunan dan sebagainya gitu. Terbalik ya, ketekunan menimbulkan tahan uji dan sebagainya. Tetapi itu sudah jauh dari kata-kata, dari vocabulary kata-kata anak-anak kita begitu. Ya karena mereka sudah melihat segala sesuatu serba cepat. Misalnya pengen makanan nih gitu ya. Pengen makanan langsung aja tersaji gitu ya. Nggak perlu lihat prosesnya. Ada GoFood, ada GrabFood misalnya begitu. Atau ada apapun. Tinggal pencet mereka lihat, oh ini makanan ini itu kan nggak ada prosesnya. Tiba-tiba sudah kemebul gitu ya. Begitu nikmatnya, begitu enaknya kayaknya langsung bisa dimakan. Mereka yang tidak bisa melihat proses ini yang kemudian merasa seperti kelamaan nunggu dapur matang gitu. Masakan dapur matang itu kelamaan. Kenapa harus potong-potong? Mereka tidak tahu proses potong. Mereka kelamaan kenapa harus menyalakan kompor? Kenapa mereka harus menyalakan wajan dan memanaskan minyak dan sebagainya? Itu proses yang sangat lama. Nah, ini yang membuat mereka sangat agresif. Dalam artian mereka sangat mudah marah, mereka sangat tidak sabar di dalam menunggu sesuatu, lalu sebenarnya bukan sengaja gitu. Mereka sangat frustrasi. Kenapa yang ada di dalam pikiran mereka tidak sama dengan kenyataan begitu. Itu benar-benar seperti
mereka kasihan sebenarnya. Iya. Mereka stres sekali, kenapa yang konsep yang ada di sini tidak bisa ada di sini begitu. Nah ini kan perlu pertolongan, benar-benar perlu pertolongan bagaimana mereka harus melewati bahwa proses itu sangat-sangat penting. Dan proses itu hanya bisa dilewati kalau orang kita sebagai orang tuanya itu ada untuk mendampingi Iya. melewati proses ini. Iya. Begitu. Baik Bu Sri, jadi bagaimana kalau misalnya kita sudah menemukan anak kita seperti itu? Cara yang harus kita lakukan tuh pertama apa untuk menolong si anak ini? Sekali lagi yang pertama, kecenderungan untuk adiksi adalah karena kekosongan di dalam diri. Istilahnya itu ada perasaan kosong yang sebenarnya mereka rindukan untuk diisi oleh kehangatan cinta dari orang secara tuanya. khusus ya. Betul. Nah, tidak pernah sebagus apapun konten Heeh. di dalam gawai kita, itu tidak akan bisa mengalahkan kehangatan sentuhan cinta kasih orang tua. Tidak pernah bisa. Iya. Jadi kalau mereka sudah adiksi ke sana atau kecanduan ke sana, pertolongan pertama adalah tarik mereka kembali dengan kehangatan cinta orang tua. Itu tidak bisa digantikan. Tidak bisa lagi dengan mengatakan, aduh dimintain tolong siapa ya? Misalnya psikolog, psikiater dan sebagainya, konselor dan Iya, sebagainya. iya. Saya sering sekali menemukan orang tua yang tidak Larinya tahu ke situ prosesnya ya. dan kemudian sudah silahkan bagaimana prosesnya gitu. Merasa anaknya butuh, dibawa ke situ aja Ya, supaya sembuh, istilahnya betul. gitu. Dan sebenarnya di dalam pertolongan itu ya tetap saja kita perlu bersabar terhadap proses begitu. Oke. Kalau tidak sabar terhadap prosesnya tetap saja mereka tidak akan bisa tertolong. Begitu pendampingan orang tua. Lalu pertanyaan tadi, kembalikan cinta orang tua itu tadi gitu. Kembalikan cintanya karena itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Iya. Begitu. Oke. Jadi sebenarnya sekarang kita kepada orang tua ya Bu ya, karena kita sudah tadi ngobrolin banyak tentang anak mulai golden age sampai remaja, boleh dibilang juga kita sudah bahas dampaknya. Sekarang peran orang tua seharusnya gitu ya, mama papa, kadang ada orang tua yang berpikir, nah ini kebanyakan yang mendidik anak ya mama gitu ya, papa kerja. Nah jadi sekarang gimana sih seharusnya peran orang tua Kristen? Nah kita berbicara mengenai peran orang Mengerucut tua ke sana Kristen ya. harusnya seperti apa agar kita nggak lost ya, agar kita nggak mengalami itu sisi-sisi yang hilang dari anak-anak kita. Saya mungkin akan senang kalau boleh mengutip satu ayat gitu di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anaknya. Itu tuh sebuah pesan yang luar biasa sebenarnya. Itu adalah istilahnya sekarang kode keras. Kode keras kepada para laki-laki, kode keras dari Tuhan kepada para laki-laki yang seharusnya dia menjalankan perannya. Begitu, bukan seperti ibu yang sayang kepada, meskipun ada bagian itu, tetapi Tuhan sedang memberikan kode keras bahwa para bapak, para ayah, kamu adalah sosok yang paling amat sangat dibutuhkan di dalam mendampingi perkembangan anak. Nah, yang sering ini secara Alkitab, tetapi yang sering kali saya dapatkan di lapangan itu adalah anak-anak seringkali mengalami banyak masalah ketika dia kehilangan figur ayah. Ketika ayah tidak berfungsi maka mereka seperti kehilangan arah. Ayah itu misalnya ya orang tua yang bercerai misalnya begitu, ada ibu tunggal gitu, ada orang tua tunggal. Itu tuh benar-benar anak itu meskipun gimana ya, mau tidak mau itu seperti punya begitu banyak masalah karena dia sedang kehilangan satu figur. Nah, figur ini seperti semacam tempat berlindung, tempat shelter yang aman itu adalah figur ayah. Kalau seorang anak memiliki ayah yang membela dia, maka dia akan bisa mengatasi misalnya ada peer pressure misalnya ya di sekolah, ada bullying dari teman-teman sebayanya misalnya begitu. Ketika dia merasa punya ayah yang membela, maka anak ini secara otomatis seperti punya kekuatan gitu, punya kekuatan untuk membela diri sendiri. Aku punya ayah kok gitu, aku punya orang yang melindungi aku, seperti itu. Jadi sangat-sangat penting figur ayah. Termasuk juga berarti ibu juga ya, kadang ada ibu-ibu juga yang bekerja karena stres mungkin juga ya Bu ya, akhirnya ketika di rumah mudah marah mungkin ke anaknya dan sebagainya. Nah gimana juga menurut ibu ini pesan untuk ibu sekarang, Pesan untuk ibu, untuk mama, untuk mami gitu, terus karena ini memang
tidak bisa dipungkiri sekarang ibu bekerja ya, mama bekerja karena kehidupan sekarang berjalan sedemikian rupa Betul. gitu ya. Pada akhirnya ibu pun punya peran yang lebih gitu. Jadi kira-kira bagaimana? Oke, baik, ini saya perlu berhati-hati ya. Karena nanti mama mendengarkan, aduh sudah ini ya, masih kurang ya bebannya jadi ibu begitu ya. Masih kurang saya bangunnya tuh subuh gitu ya. Habis doa pagi lalu langsung ke dapur, bapaknya masih tidur. Lalu nanti apa ngerjakan segala sesuatu, yang mesin cuci jalan, yang mesin apa rice cooker jalan, kompor jalan, semuanya jalan gitu ya. Iya, bagaimana Lalu Bu? Karena gini Bu, maaf. Saya sering lihat di Instagram itu kadang bikin kayak karikatur atau gambar animasi, bikin foto ibu tuh tugasnya banyak gini, ada anaknya gandolin kakinya. Nah, kadang itu kayak bikin ibu-ibu tuh, tuh kan bener kan aku tuh kayak gini loh beban aku Pak gitu. Jadi kayak akhirnya nuntut ke suaminya atau ke anaknya tuh jadi lebih mungkin cepat emosi. Nah, bagaimana sebaiknya kita mengembalikan peran ibu secara Kristen gitu ya sekarang ya. Baik. Saya akan kembali lagi ke peran ayah dulu. Okay. Kok bagaimana kok Bapak-bapak ayah terus ya silakan sekarang didengar. begitu. Nah, ini begini, wanita pada dasarnya dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, super ketika dia merasa dicintai. Iya, betul Bu. Betul. Kenapa saya harus melihat ke sana kepada moderator, karena dia wanita begitu ya. Jadi intinya begini, wanita ini sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa ketika dirinya konten, ketika dirinya penuh. Ada seorang suami yang mencintai, ada seorang suami yang memperhatikan. Perhatian itu bukan seperti yang harus membantu cuci, masak, piring, sapu dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi dia tahu bahwa ada suami yang mencintai, itu memberikan kekuatan yang luar biasa kepada perempuan. Iya. Dia akan bisa menyelesaikan segala sesuatu tuh seperti benar-benar superwoman gitu ya. Hanya karena misalnya suaminya tuh mengatakan, "Ma, I love you. Aku tuh orang yang paling beruntung di dunia ini karena punya istri seperti kamu." Itu tuh memberikan kekuatan yang luar biasa dibanding kalau misalnya, "Kamu ngapain aja sih sepanjang hari, aku tinggal kerja, sudah setengah mati di luar kerja-kerja, kamu nggak ngerti di rumah berantakan," misalnya begitu. Itu tuh benar-benar mengurangi energi. Nah, setelah memiliki energi itu, maka wanita saya yakin bahwa dia akan memahami bahwa perannya adalah nurturing, benar-benar mengasuh begitu ya. Itu akan secara otomatis wanita itu tanpa disuruh-suruh dia nurture gitu. Wanita itu tanpa disuruh, "Mah, itu loh anakmu pipis misalnya, anakmu belum makan dan sebagainya," dia sudah nurture, dia tahu tugasnya. Hanya dia butuh apa istilahnya tuh? Suntikan energi gitu ya. Hanya dia butuh suntikan energi. Makanya kalau di dalam Alkitab kita dibilang bahwa wanita itu adalah penolong kan begitu. Dalam konsep pikiran saya, penolong itu adalah seorang yang lebih kuat daripada yang ditolong. Bukan berarti bahwa laki-laki tidak kuat gitu ya. Tetapi laki-laki memang ditugaskan oleh Tuhan itu kan menaklukkan bumi, menaklukkan segala sesuatu begitu. Kerjakan, taklukkan bumi dan apa tuh kerjakan gitu kan ya. Nah, memang dalam konsepnya pikiran laki-laki besar gitu, tidak bisa berpikir detail. Tetapi kemudian ketika wanita diciptakan dan dijadikan penolong, maka Tuhan memang melengkapi dengan detail segala yang dibutuhkan untuk menjadi seorang penolong yang kuat secara otomatis. Jadi butuhnya untuk mengembalikan peran wanita, peran ibu-ibu butuh suntikan perhatian atau butuh suntikan energi cinta kasih dari pasangan. Berarti memang sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan ya. Benar. Laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, mama dan papa harus tahu kebutuhannya dulu, bekerja sama, kemudian akan bisa menghasilkan pola asuh yang baik buat anak seperti itu ya. Baik, satu lagi yang tidak kalah penting, Nat. Ayah dan ibu itu tidak boleh punya konsep yang berbeda di dalam pengasuhan anak. Ini sangat-sangat penting. Iya. Seringkali masalah di situ Iya, ya Bu. Iya. Jadi ayahnya mungkin terlalu permisif gitu ya, terus ibunya strict banget gitu. Jadi nanti anak akan lihat celah ini gitu. Kalau misalnya dia tahu bahwa ayah bisa lebih memanjakan, ya ketika dia butuh ya dia akan lari ke ayah. Nanti ada sesuatu yang ini dia akan mengadu ke ibu gitu. Nah, problem seringkali muncul oleh karena ketidaksesuaian paham antara ayah dan ibu gitu. Dan yang paling penting lagi adalah konsistensi dari keduanya. Tanpa konsistensi maka anak-anak akan berjalan
tidak tentu arah begitu. Karena kan yang dia butuhkan adalah konsistensi. Ayahnya ketika mengatakan sudah A gitu ya, ya harus konsisten gitu. Tidak boleh hanya karena dia menangis atau karena dia merengek lalu berubah menjadi jatuh hati. Itu kalau anak sudah merengek itu nggak bisa aku gitu ya. Nah itu bahaya sekali. Jadi berubah ya, tujuannya tadi mau meluruskan, mendisiplin, akhirnya ganti mengiyakan seperti itu ya. Oke, Bu Sri terima kasih banyak ya. Sama-sama Natalia. Banyak sekali yang saya secara pribadi pelajari malam hari ini, dan saya percaya juga setiap orang ya, jemaat, bahkan setiap orang yang nanti menyaksikan ini ya, yang mengikuti podcast kita hari ini pasti akan sangat terberkati karena benar-benar temanya cukup in sekarang ya. Dilahirkan manusia diasuh oleh sosial media. Seharusnya kita sebagai orang tua Kristen ya, sebagai anak-anak Tuhan, melahirkan, mengasuh gitu ya. Dilahirkan oleh manusia dan harusnya juga diasuh oleh manusia. Oke, terima kasih banyak Bu Sri buat malam hari ini. Saya sangat senang dan saya percaya kita semua diberkati. Mungkin lain kali kita bisa berjumpa lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Iya, salah saya. Harusnya dibalik dulu. Oh, itu enak sekali. Enak sekali. Dicoba enak. Kopi mie.